Supra Radio, your favorite campus radio station. Hai, kembali lagi di Podcast Obral, kolaborasi antara Supra FM dan Sugio Pranoto Student Career Center atau SSCC. Nah, sekarang kita udah masuk di episode ketiga nih, dengan host yang tentunya berbeda. Kalau gitu, kenalin, aku Dinda Angelica dari Program Studi Psikologi Angkatan 2021. Di episode kali ini masih sama dengan episode sebelumnya nih teman-teman. Kita mau ngulik dan ngobrol seputar topik kehidupan setelah kuliah dengan narasumber yang gak kalah asiknya dengan narasumber kita sebelumnya. Nah, kali ini aku udah bareng sama Kak Roy Susilo, alumni Fakultas Manajemen nih teman-teman. Saat ini Kak Roy bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia yang harapannya pengalaman dan sharing bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Langsung aja bersama tamu kita Kak Roy. Halo Kak Roy, gimana nih kabarnya? Halo Kak Dinda, kabarnya pasti luar biasa. Luar biasa. Kalau suasana hatinya gimana Kak? Harusnya juga luar biasa, Luar karena biasa. kabarnya luar biasa, jadi hatinya kan harus sinkron, juga ikut luar biasa. Iya, gitu. oke, baik. Sebenarnya Dinda mau ngucapin terima kasih nih Kak ke Kak Roy, karena Kak Roy udah mau diajakin ngobrol nih sama aku dan Sobat Supra semuanya. Langsung aja ya Kak, Ya. aku mau kulik lebih dalam lagi pengalaman Kak Roy. Ya, monggo, boleh. Oke, boleh. Oke Kak Roy, mungkin boleh dong Kak dikasih tahu nih ke Sobat Supra dan aku sendiri yang penasaran nih. Kenapa sih Kak Roy itu bisa masuk di Unika dan jurusannya manajemen? Kan kita tahu ya Kak, kalau di Unika ini memiliki 10 fakultas dengan 26 program studi atau program peminatan nih Kak. Gimana dong? Boleh dong Kak di-sharingkan, diobrolin gitu, kita kulik lebih dalam. Oh ya, boleh ya. Jadi gini ya, saya cerita aja gak apa-apa ya ini ya? Boleh sekali. ya? Oke. Jadi gini, pada suatu hari, Waduh, pada malah suatu tambah hari. panjang nanti ya. Jadi begini, kan dulu waktu sebelum masuk kuliah, pasti kan SMA kan ya pastilah ya. Ya waktu SMA itu, saya itu sempat bingung waktu itu mau kuliah ambil jurusan apa, terus kuliahnya di mana, apakah di Semarang atau di luar Semarang begitu. Nah, dan pada akhirnya pilihan saya jatuhkan di Unika Sugio Pranoto. Karena berbagai macam pertimbangan, salah satunya juga dari restu orang tua juga. Yang mana orang tua saya itu waktu itu memang belum merestui saya untuk keluar Semarang. Ya, awalnya saya itu ingin masuk ke Fakultas Psikologi. Tetapi mungkin karena saya kan juga kalau mau mengambil keputusan baik itu ambil jurusan kuliah itu pasti saya musyawarahkan dulu dengan orang tua ya. Dengan harapan dapat restu orang tua, nanti kalau dapat restu orang tua kan kedepannya bakal lebih enak lah gitu jalannya begitu. Nah cuman ya mungkin orang tua saya mungkin dengan berbagai pertimbangan itu kurang merestui saya di Fakultas Psikologi. Dan akhirnya pun saya jatuhkan ke pilihan kedua saya. Sebetulnya manajemen itu pilihan kedua saya ya. Mohon maaf ya ini jadikan malah pilihan kedua saya yang saya pilih begitu. Nah tetapi setelah saya jalani, setelah saya tekuni, ternyata ini memang jurusan yang bener-bener aku banget lah gitu. Yang mana saya tuh suka bergaul dengan orang baru, suka bertemu orang baru, terus suka hal-hal tentang detail-detail kecil begitu ya, meskipun saya sendiri itu masih kurang lah dalam hal-hal detail-detail kecil. Contohnya kurang teliti, saya tuh masih kurang teliti sebetulnya itu. Ya tapi seiring berjalannya waktu saya sering belajar dan mengasah diri untuk menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, terus setelah saya masuk manajemen itu kan ada konsentrasi lagi di manajemen. Kan ada manajemen keuangan, ada manajemen pemasaran, manajemen operasional, manajemen sumber daya manusia, dan kewirausahaan. Nah, itu waktu itu konsentrasi itu saya di semester 6 kalau tidak salah waktu itu. 6 atau 7 lah sekitar itu. Saya bingung waktu itu mau pilih yang mana gitu. Awalnya saya punya opsi pemasaran atau SDM. Nah, awalnya saya ingin pemasaran, tetapi karena sepertinya pemasaran itu bagi saya itu terlalu general atau mungkin terlalu terlalu agak ribet lah waktu itu saya lihatnya itu agak ribet sih. Nah, jadi pilihan saya jatuhkan di manajemen SDM, yang mana sesuai dengan kepribadian saya suka bertemu orang baru, saya suka mengenali karakter orang ya. Maklum saja lah ya, kan awalnya kan saya kan
mau masuknya kan psikologi. Tapi kan akhirnya ke manajemen dan akhirnya saya pilih ke manajemen sumber daya manusia. Begitu. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu Kak Dinda. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan begitu. Ya. Jadi tadi mau masuk ke manajemen dengan restu orang tua ya Iya, pasti Kak. yang pasti restu dari orang tua itu Iya, yang paling utama buat saya. Paling utama banget Kak. Oke, kalau menurut Kakak nih Kak, jurusan tadi kan jurusannya manajemen ya Kak. Sesuai nggak sih Kak sama apa yang Kakak cita-citakan? Baik, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, sebetulnya manajemen itu sifatnya general alias umum ya begitu ya. Kadang-kadang itu kan, bukan terkadang ya, tapi sering kali teman-teman atau mungkin kakak tingkat saya, adik tingkat saya, atau mungkin adik-adik tingkat yang sekarang, itu pasti bingung lah nanti saya masuk manajemen, setelah lulus dari manajemen, aku mau jadi apa sih? Iya pasti mau jadi apa, mau ngambil apa gitu kan. Iya betul sekali. Ya itu pun juga saya alami waktu itu. Aku masuk manajemen. Keluar nanti dari manajemen, aku mau jadi apa sih? Karena saking generalnya itu, kayak apa ya istilahnya, saya itu berusaha untuk out of the box lah. Jadi enggak cuma kuliah pulang, ya memang awal-awal memang saya tuh kuliah pulang. Tapi karena saya sadar jurusanku ini general, jurusanku ini banyak pesaingnya nanti di dunia kerja, saya harus mengasah diri saya sendiri. Waktu itu saya juga setelah kuliah kadang saya tuh ikut kegiatan mungkin yang ya di luar kampus waktu itu, kegiatan di gereja waktu itu. Saya kan juga ikut paguyuban lektor namanya itu. Nah, di lektor itu saya juga bertemu orang baru, saya memahami karakter, oh ibu ini bagaimana, oh bapak ini bagaimana, oh si A bagaimana, si B bagaimana. Dari situ saya juga bisa memilah-milah, oh saya harus bergaul dengan orang ini supaya saya bisa menjadi berkembang. Oh, orang ini mungkin kurang berpengaruh buat saya, tapi saya harus tetap menjalin relasi dengan dia karena tidak menutup kemungkinan saya akan membutuhkan bantuan dia nanti suatu hari nanti. Begitu. Terus setelah seiring berjalannya waktu, kebetulan ya saya kok dipercaya untuk menjadi salah satu ofisialnya lektor lah istilahnya seperti itu. Ya bukan ketua sih, wakil ketua lebih ke wakil ketua karena ketua itu memang harus yang lebih senior lah daripada saya. Ya, karena waktu itu saya kan masih umur sekitar 23 atau 24 tahun lah kalau tidak salah. Ya, di samping itu saya juga tidak hanya lektor, saya juga tertarik di waktu itu di UPT-PRM, SGS namanya, Student Get Student. Waktu itu saya dapat info dari Ibu Leni waktu itu. Karena kebetulan kan Ibu Leni kan satu lingkungan dengan saya di gereja juga gitu. Jadi kan komunikasi yang tetap terjalin dengan Bu Leni lebih mudah malahan karena jarak yang lebih dekat begitu. Sehingga informasi pun juga lebih mudah saya dapatkan. Nah, setelah saya lihat SGS itu seperti apa, PRM itu seperti apa, terus saya tanya-tanya ke teman-teman saya yang sudah berkecimpung di dunia SGS, saya merasa kayaknya aku harus coba nih. Supaya apa? Supaya aku bisa berkembang. Karena waktu itu saya itu tidak ikut BEM, tidak ikut HM juga, tidak ikut UKM. Nah, saya tuh sempat khawatir ini aku gimana ya ini nanti ya kok enggak ikut UKM, enggak ikut HM, enggak ikut BEM. Ya udahlah saya coba SGS. Dan ternyata itu, ini ternyata kok aku banget lah itu SGS itu. Ketemu orang baru, terus jalan-jalan juga kan itu waktu itu kan. Ya memang waktu itu kan saya sering diminta untuk keluar kota waktu itu. Ya sekalian jalan-jalan lah, healing-healing gitu lah ya. Healing-healing. Ya gitu ya. Mungkin Kak Dinda gak tertarik ikut SGS atau gimana gitu? Kalau SGS itu ngapain aja Kak? SGS itu jadi gini, SGS itu bisa dibilang seperti tim pemasarannya Unika begitu. Oh iya tahu-tahu. Ya, pernah begitu. dengar. Ya, yang ke sekolah-sekolah itu, yang expo-expo menawarkan kampus, menawarkan Unika begitu, seperti itu. Ya, jadi nanti kan biasanya kalau SGS itu saya itu presentasi di depan banyak orang gitu kan. Iya. Awalnya mungkin satu kelas dulu, mungkin kan saya kan waktu itu kan masih baru satu kelas dulu. Awalnya saya grogi waktu itu kan. Duh, orang kulinoy aku di depan orang banyak gitu. Iya. Ya, itu pun kalau presentasi, kalaupun waktu kuliah,
itu pasti saya textbook waktu itu. Ini adalah apa, ini adalah apa, textbook banget. Nah, dari SGS itu, saya itu mulai berpikir, oh aku harus berkembang lagi nih. Tidak hanya textbook, tapi aku juga harus bisa improvisasi. Ya, supaya apa? Supaya terkesan kalau didengar itu lebih enak gitu. Mungkin di teks itu tulisannya seperti itu, tapi saya harus menyampaikannya dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh semua kalangan begitu. Ya, jadi kan yang saya presentasikan waktu itu kan tentang Unika. Yang saya hadapi itu tidak hanya teman-teman SMA, teman-teman yang setara dengan saya, tapi juga di depan orang tua juga. Jadi saya harus bisa menempatkan diri juga lah waktu itu. Ya, begitu. Oke, jadi waktu kakak jadi mahasiswa tuh kakak juga mengikuti itu tadi, kegiatan itu tadi yang betul. Jadi kesibukan kakak ya. Iya, betul. Jadi bisa disimpulin gak nih kak, kakak tuh sebenarnya tim mahasiswa kupu-kupu apa kura-kura nih? Oke, baik. Jadi kalau saya sendiri menyadari bahwasanya saya itu sebetulnya kupu-kupu saya itu. Kupu-kupu Kuliah ya, pulang, kuliah kuliah pulang. pulang, Ya, iya. itu. Ya kan kalau dia kuliah kan kadang ngantuk, capek, pulang dulu tidur, terus nanti kuliah lagi gitu. Oke kak, nah waktu kakak memilih jurusan manajemen tadi nih kak, kan tadi Iya. kakak udah jelasin. Jadi sesuai ya kak sama manajemen tuh sesuai dengan pekerjaan kakak saat ini. Iya, betul. Sesuai dengan cita-cita kakak pastinya. Nah kan pasti ini banyak kan kak yang takut nih kak ngambil manajemen. Mungkin ya karena itu tadi bingung, ya nanti kalau aku ngambil manajemen aku mau kerja apa ya? Mau bekerja di bidang apa ya kak? Prospek kerjanya seperti apa ya kak? Nah yang mau aku tanya ini kak, prospek kerjanya itu seperti apa aja kak? Kalau misalnya masuk ke manajemen. Oh iya, baik. Jadi kalau untuk masuk ke manajemen, prospek kerjanya itu sebetulnya itu luas. Tinggal diri kita masing-masing, mau nggak sih kita mengembangkan diri? Mau nggak sih kita itu menjadi yang unik sendiri, nah, seperti Unika ini ya. If you're not unique, you're not Unika. Ya kan, betul ya. Nah, kita harus menjadi yang unik, yang beda dari yang lain. Begitu. Kunci saya seperti itu kalau ketika saya mau mencari kerja. Awalnya saya tuh setelah lulus waktu itu, ya mungkin saya memang lulusnya agak molor sih ya, ya karena saking asiknya dengan kegiatan kampus ya. Tapi ya jangan ditiru lah itunya, jangan ditiru ya. Yang ditiru yang baik-baiknya saja begitu. Ya, waktu itu saya tuh mencari kerja itu sempat stres, sempat frustasi juga. Kok dari sekian banyak lamaran yang saya masukkan kok nggak ada yang goal gitu loh. Kalaupun goal itu sampai tahap interview saja udah selesai. Tapi saya itu setiap hari terus semakin hari semakin berpikir apa sih yang salah dari saya? Daripada saya menyalahkan keadaan, daripada saya menyalahkan pihak lain. Saya lebih suka untuk introspeksi diri. Apa sih yang salah dari aku? Gitu. Ternyata ada beberapa hal-hal yang mungkin kurang berkenan lah yang saya saya lakukan, mungkin saya promosikan ketika interview begitu. Makanya saya mencoba untuk menjadi hal yang unik tadi yang saya maksud itu. Nah, dan pada akhirnya waktu itu ada lowongan di Bank Rakyat Indonesia. Saya tuh lihatnya di Instagram waktu itu. Di Instagram terus saya cek dulu ke portal e-recruitment.bri.co.id. Karena ya Kak Dinda tahu sendiri kan ya, ini kan kalau di Instagram atau mungkin di media sosial itu kan banyak penipuan kan seperti itu kan. Apalagi untuk bank sekelas BRI begitulah ya. Nah, ya saya cek dulu, oh ternyata betul di e-recruitment.bri.co.id itu ada lowongan. Saya masukkan lowongan, saya tunggu dan puji Tuhannya saya diterima. Ya. Ya waktu interview pun juga saya juga mencoba untuk beda dari yang lain lah. Nah ketika yang lain itu kayak kaku-kaku, saya santai aja lah gitu. Bahkan waktu itu sempat ditanyai sama asisten manajer itu kalau tidak salah itu. Bapak Roy, ini Anda mau masuk BRI motivasinya apa ya ini ya? Saya jawab saja, agak nyeleneh sih saya waktu itu. Oh iya Pak, jadi BRI itu adalah salah satu bank terbesar di Indonesia ya, umum dulu. Terus ya di samping itu BRI ini kan BUMN Pak, BUMN itu kan badan usaha milik negara. Kalau saya bekerja di BRI, otomatis saya nanti akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Selain saya cinta Indonesia Pak. Wah patriotisme sekali Pak, ini bukan pendaftaran polisi loh Pak, sampai segitunya. Wah
Dari situ saya mikir, wah kayaknya saya berhasil nih ini, untuk setidaknya mendapatkan mengambil hatinya Iya, Pak betul. asisten manajer ini lah gitu. Ya, dan akhirnya tes psikotes, terus tes wawasan kenegaraan juga, ya, seperti mata kuliah KWN lah ya, kewarganegaraan itu. Dan akhirnya sampai medical check up dan diterima. Nah, begitu. Oke, Iya. teman-teman nih pengalaman yang sangat luar biasa. Yang penting Iya. tuh jangan menyerah ya Kak. Kalau Jangan semisalnya menyerah, pede aja. pede. Iya, harus chill pede. aja, chill. Iya, chill, santai lah, aja, santai, santai. Oke. Ngomong-ngomong tentang kesesuaian kerja nih Kak. Mungkin kan ada mahasiswa nih Kak yang takut pada saat mencari kerja gitu. Karena susahnya mencari kerja. Dan kalau udah dapet pun kadang mungkin ada yang gak sesuai. Mungkin Kakak bisa dong Kak ceritain suka dukanya pada saat udah bekerja. Suka dukanya ketika sudah bekerja ya. Ya baik, ketika sudah bekerja saya tuh yang saya pikirkan apa yang pertama itu adalah selama beberapa tahun saya kuliah di Unika, di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan manajemen, relate gak sih sama pekerjaanku yang sekarang? Ternyata saya pikir-pikir, oh relate juga. Ternyata memang sebagian besar memang tidak keluar di dunia kerja ya. Tetapi ada poin-poin penting yang saya petik selama saya berkuliah di manajemen. Namanya saja manajemen. Yang pertama, yang paling utama itu adalah manajemen waktu. Itu yang paling utama. Dan itu yang merupakan bisa dibilang masih kelemahan saya lah sampai sekarang. Manajemen waktu. Contoh paling sederhana lah, berangkat kerja harusnya kan 7:30. Saya tuh sampai kantor itu 7:30 pas. Itu harusnya kan nggak boleh ya kan, kayak gimana itu nanti berpengaruh ke kinerjaku nanti. Udah datangnya keburu-buru, terus mungkin bekerja nanti kemerungsung lah istilahnya begitu kan, hasilnya kan kurang baik. Nah itu yang masih menjadi kelemahan saya. Tapi saya juga berpikir, oh saya nggak mau dah gini datang 7:30 terus seandainya 7:30 kurang lah pelan-pelan begitu. Terus di hari berikutnya yang tadinya 7:30 jadi 7:25, besoknya lagi 7:20 begitu. Itu yang paling utama, manajemen waktu. Terus yang kedua itu adalah manajemen apa ya? Manajemen hati. Waduh ya ampun. Aduh jangan baper dong. Jangan baper. Iya, manajemen hati. Jadi begini, kalau manajemen hati itu menurut saya itu kita kerja itu harus profesional. Terlepas dari pimpinan yang karakternya seperti apa, terlepas dari teman-teman kerja yang karakternya seperti apa. Karena di dunia kerja itu kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu akan berhadapan dengan berbagai macam karakter. Syukur-syukur kalau lingkungan kerja kita mendukung sesuai dengan hati kita masing-masing. Tapi kalau sebaliknya bagaimana? Nah itu yang menjadi pemikiran saya waktu itu. Kayaknya saya harus memanajemen hati saya. Bukan orang-orang yang menyesuaikan saya, tapi saya yang harus menyesuaikan lingkungan sekitar. Begitu. Awal ketika saya masuk kerja, saya itu kan di Brebes. Selain manajemen waktu yang jadi kendala saya itu adalah komunikasi juga. Tahu kan Brebes itu logatnya ngapak kan? Iya. Ya ngapak, aduh ini ngomong apa sih ini. Nah, tapi dari omongan seperti itu kayak yang ngapak-ngapak gitu, saya bukan terus jadi antipati atau gimana. Saya malah justru penasaran, tanya-tanya, ini artinya apa sih? Aripan mana? Lah itu apa sih itu? Aripan mana tuh apa tuh Mas? Aripan mana itu kalau mau kemana? Gitu. Oh kalau mau kemana? Oh ya. Terus apalagi? Nah, terus saya belajar bahasa ngapak dulu waktu itu. Sebelum saya mendalami pekerjaan saya. Karena saya pun juga akan bersinggungan dengan orang-orang Brebes. Kan saya kan account officer ini. Account officer kan marketing ya. Marketing bank ya. Yang menawarkan pinjaman, menawarkan simpanan juga. Supaya apa? Supaya uangnya muter. Kalau uangnya tidak muter kan kita kan tidak dapat keuntungan lah begitu. Istilahnya seperti itu. Nah terus saya belajar logat, terus mulai belajar tentang sistem waktu itu. Wah, saya mulai berpikir lagi ke jurusan saya. Wah, berarti benar ya manajemen ini ilmu general yang saya pelajari ini ternyata bisa teraplikasikan hampir sepenuhnya. Awalnya pun saya berpikir, benar gak sih ini ilmu kuliahku ini berguna di dunia pekerjaan begitu. Ternyata wah bener juga ya ternyata harus
manajemen waktu, manajemen hati, terus belajar tentang sistem juga gitu. Mungkin teman-teman yang dari sistem informasi atau teknik informatika pun juga kerja di bank itu sah-sah saja, bisa-bisa saja. Karena tidak menutup kemungkinan itu nanti ke depannya itu bank itu akan istilahnya apa, mengikuti perkembangan zaman begitu. Nah, bahkan ini kalau saya boleh sharing sedikit itu tentang BRI itu memang programnya itu memang gencar-gencarnya supaya tidak ketinggalan zaman lah begitu. Supaya dapat bersaing dengan bank-bank lain gitu. Cuman kalau BRI ini kan fokusnya kan di mikro lah ya, di usaha mikro. Yang mana itu kalau saya lihat itu memang usaha mikro ini kan memang harus dikelola lah begitu. Dikelola dan dibina karena dari pelaku usaha mikro ini merupakan kunci untuk pembangunan ekonomi ke depannya. Yang mana itu saya akhirnya itu merasa, oh ternyata manajemen itu seperti ini ya. Nah, seninya manajemen itu seperti ini begitu. Jadi ya lebih menyenangkan lah menurut saya begitu. Oke Kak, jadi banyak ya suka dukanya pada saat udah kerja seperti itu. Mungkin teman-teman tadi udah bisa dengar, jadi nggak usah takut kalau misalnya udah terjun di dunia pekerjaan. Nggak usah takut ya. Tentunya ada suka dukanya. Nah kayak gitu kan tinggal kita yang menyesuaikan ya Kak tentunya. Oke Kak, Dinda mau kepoin nih Kak. Dulu nih Kak, waktu Kakak ingin mencari pekerjaan nih Kak, Kakak tuh takut gak sih kalau misalnya mendapatkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion Kakak? Awalnya saya takut kalau saya mikirnya lebih ke, tapi jangan ditiru ya, lebih ke untung rugi sih sebetulnya. Saya belajar manajemen sekian tahun ini, bisa nggak sih saya mendapatkan pekerjaan yang relate dengan manajemen itu tadi sendiri. Nah, ternyata itu tidak hanya di bank, tidak hanya dimanapun, sebetulnya manajemen itu bisa bekerja dimanapun. Tolong itu digarisbawahi dimanapun. Karena apa? Karena sifat generalnya itu, dan tinggal kita sendiri yang mau menjadi yang lebih daripada yang lain atau tidak. Seperti itu. Terus kalau pesan saya mungkin bukan untuk teman-teman manajemen saja, tapi untuk semuanya. Intinya itu jangan patah semangat. Kalaupun gagal, galau boleh, sakit hati boleh, tapi jangan lama-lama ya. Karena kenapa? Karena waktu itu akan terus berjalan. Masa depan kamu sendiri yang tentukan, begitu. Oke, baik, luar biasa banget ya teman-teman semuanya. Jadi kita nggak usah takut-takut nih apabila nanti kita udah mau terjun ke dunia pekerjaan tentunya ya Kak betul. ya. Itu tadi Kak Roy udah ngasih beberapa tips juga ke teman-teman. Pokoknya tetap semangat, pantang menyerah, tapi tetap chill aja. Jangan takut, tetap melangkah seperti itu. Nah Kak, kita kan udah ngobrolin tentang passion yang pastinya penting ya Kak ya. Nah bahkan kita tahu apabila kita udah bekerja, hampir sepertiga kehidupan kita tuh ada di pekerjaan Kak. Iya betul. Nah tapi kan kita tahu juga kalau mencari pekerjaan tuh sulit, gimana lagi di masa pandemi ini ya Kak ya. Bahkan nanti ada beberapa orang yang akhirnya rasional aja nih Kak, memilih pekerjaan yang ada ketimbang sesuai dengan passion. Kalau menurut Kakak gimana nih Kak? Oh ya baik, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya ini ya. Bagus, luar biasa. Ya, luar biasa lah ini. Jadi gini, kalau pesan saya ya gini, ya bukan pesan saya cerita pengalaman sedikit-sedikit aja sih ini. Jadi gini, kalau di masa pandemi ini kan memang apa-apa serba sulit. Mulai dari makan, mulai dari kehidupan sehari-hari pun 180 derajat itu berubah. Nah, jadi bagaimana kita mensiasati supaya kita itu bisa dapat pekerjaan lah begitu ya. Jadi kalau menurut saya begini, apapun pekerjaannya itu dicoba dulu. Apapun pekerjaannya, terlebih di masa sulit seperti ini. Meskipun itu relate atau tidak relate-nya dengan bidang studi yang telah ditekuni, dicoba dulu. Yang paling utama itu adalah pengalaman kerjanya, itu dicari dulu. Dicari dulu, nanti kalau sudah mungkin jalan 6 bulan atau setahun, itu kan nanti kan kita kan sudah terbiasa untuk bekerja lah ya, begitu. Sudah terbiasa bekerja, monggo silakan kalau mau mencari ke yang lain begitu kan. Kan tidak menutup kemungkinan ya, atau bahkan ya diamini saja kondisi akan semakin lama semakin membaik begitu ya. Nah, ketika nanti sudah mendapat yang mungkin yang bisa dibilang maaf seadanya itu tadi, nanti kondisi sudah semakin membaik.
Nah itu silakan mencarilah pekerjaan yang sesuai dengan passion. Pasti kalau nanti kita mencari pekerjaan, itu kan nanti kan kita bisa melampirkan CV yang mana kita itu pernah bekerja di perusahaan ini sebagai ini. Meskipun tidak relate dengan jurusan kita, program studi kita, pasti tidak menutup kemungkinan kepala divisi atau mungkin pemilik perusahaan akan berpikir, oh orang ini ternyata mau bekerja di luar bidangnya. Berarti orang ini bisa dong, istilahnya fleksibel lah gitu, nggak pilih-pilih lah. Terus itu yang pertama. Kedua itu terkhusus untuk teman-teman yang nanti ketika sudah lulus, jangan banyak menuntut lah gitu. Soalnya saya tuh juga sering mendengar curhatan-curhatan teman-teman yang bekerja di HRD, Human Resource Department. Kalau di bank itu namanya Human Capital. Nah itu mereka tuh sering curhat, lulusan zaman sekarang itu gimana sih? Maaf, kualitasnya tidak seberapa, tetapi minta hal-hal yang lebih lah, banyak menuntut lah istilahnya begitu. Intinya jangan banyak menuntut lah begitu. Gaji seberapa disyukuri dulu. Gaji mungkin segini, mungkin fasilitasnya cuma seperti ini, disyukuri dulu. Kalau kita mensyukuri segala sesuatu, pasti kedepannya itu akan lebih baik lagi lah. Gitu. Waduh, malah jadi kuliah agama ini ya malah. Waduh. Oke, teman-teman nih, kita tahu ya Kak, jadi apapun itu tuh kembali kepada diri kita. Iya. Passion itu ya tetap passion, tapi apapun kembali dari kita. Kalau kita emang sudah memiliki niat dan mau bersyukur, pastinya semuanya bakal berjalan dengan lancar juga ya Kak, Iya, tentunya. betul. Nah Kak, gak kerasa banget nih Kak, kita udah banyak ngobrol nih Kak. Iya. Tapi nih Kak, aku mau tanya nih Kak, mungkin Kakak mau dong kasih semangat nih buat teman-teman yang mungkin masih kuliah atau pesan-kesan nih buat teman-teman yang masih kuliah. Oh iya, baik. Jadi gini, untuk teman-teman yang masih kuliah, perlu dipahami ya, terus perlu ditanamkan dalam pikiran teman-teman semua, pikiran dan hati teman-teman juga, bahwasanya itu semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Unika di sini itu hanya memfasilitasi saja. Kalau saya lihat Unika itu sudah luar biasa lah. Luar biasa, terus memfasilitasinya itu juga sudah dengan sepenuh hati lah. Tinggal kita yang sendiri mau nggak kita diolah gitu. Karena kalau hanya dari satu pihak, dari Unika saja yang sudah dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa raga gitu, dengan seluruh hidup dan mati lah, istilahnya seperti itu. Tapi kita yang sendiri nggak mau dididik atau nggak mau dibina, ya udah sama aja bohong. Jadi harus ada timbal balik antara kedua pihak. Supaya apa? Supaya nanti kita juga sama-sama berkembang. Unika juga berkembang, teman-teman sendiri juga berkembang. Tapi kalau teman-teman berkembang yang lebih, itu pastikan Unika juga akan ikut senang gitu. Yang mana nanti kedepannya kan kalau kalau ketemu mungkin teman-teman kerja yang lain, kan pastinya ditanya lulusan dari mana? Unika. Wah, Unika bagus ya, Unika bagus. Itu karena kenapa? Karena teman-teman sendiri. Begitu. Jadi kalau ketika teman-teman ditanya lulusan mana, itu pasti dengan bangganya akan menjawab, Unika gitu. Unika mana? Unika di Semarang. Oh, yang bagus itu ya. Pasti ada kebanggaan tersendiri lah di situ. Ya, jadi seperti itu saja mungkin menurut saya. Ya, intinya jangan patah semangat, terus semangat meskipun susah, disyukuri saja. Silakan mengeluh boleh, sambat boleh, silakan, tapi jangan lama-lama ya. Karena kita juga manusia, kita juga pasti ada di titik terbawahnya kita sendiri. Cuman tinggal kita terap begitu. Wah, keren banget ya teman-teman nih. Kita bisa ngambil highlightnya ya teman-teman. Jadi kita tuh boleh sambat, boleh ngeluh, boleh. Tapi jangan menyerah itu Kak pasti. Iya, betul banget. Nah ini kita udah selesai nih Kak, sedih banget. Waduh, tapi udah selesai. Luar biasa banget Iya. nih Kak. Semoga nih sharing kita hari ini bisa bermanfaat. Iya. Nah kalau teman-teman merasa podcast ini bermanfaat ya teman-teman, boleh nih di-share di sosial media yang kalian punya supaya gak cuman kamu yang dapat manfaatnya tapi juga yang lain. Oh iya, jangan lupa untuk follow Instagram kita di @suprafm dan juga di @SSCC Unika Sugio Pranoto. Jangan lupa dengerin Supra Podcast di Spotify karena kita bakal selalu update tentang podcast-podcast berikutnya. Nah, buat teman-teman yang merasa masih penasaran nih dan mau
mau tahu lebih lanjut tentang kehidupan Kak Roy, boleh langsung kepoin di IG-nya di mana Kak? Di @roy.susilo26. Oke, bisa Iya. langsung di follow ya teman-teman semuanya. Iya, silakan di follow saja, nanti saya follow back gitu. Wede. Oke, terima kasih banyak buat Kak Roy. Ya, terima kasih Kak Dinda dan teman-teman SSCC, teman-teman Supra dan Unika Sugio Pranoto yang masih memberikan kepercayaan kepada saya. Selebihnya terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun tindakan dari saya. Terima kasih. Oke, dan terima kasih nih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Itu saja ngobrol-ngobrol bareng alumni di episode kali ini dan tunggu di episode obral berikutnya. Aku Dinda Angelika bersama Kak Roy Susilo. Kami pamit undur diri dan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah mendengarkan Supra Podcast. Pantau terus konten menarik kami melalui Twitter di @suprafm_, Instagram @suprafm, dan kanal YouTube Supra TV. Dengarkan terus podcast kami di Spotify.